Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subagio Heri dari semester 8 PJKR. Selanjutnya yang terhormat kepada Bapak Dr. Sutarjo selaku penguji seminar proposal saya. Bapak, mohon izin untuk memaparkan proposal milik saya, di mana proposal tersebut memiliki judul yaitu Pengaruh Penerapan Media Audiovisual terhadap kemampuan tendangan busur pencaksilat siswa ekstrakurikuler sekolah menengah pertama di Kecamatan Jatisari. Nah, selanjutnya untuk bab 1 pendahuluan. Pendidikan merupakan sarana atau wahana yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas manusia, baik aspek kemampuan, kepribadian, maupun kewajiban sebagai warga negara yang baik. Pendidikan berintikan interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam upaya membantu peserta didik menguasai tujuan-tujuan pendidikan. Nah, selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, ada faktor-faktor yang mempengaruhi siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler pencaksilat. Yang kedua, pengetahuan dasar siswa rendah dalam mempelajari teknik tendangan busur. Yang ketiga, ada siswa kurang tertarik serta tidak menunjukkan rasa antusias dalam mengikuti ekstrakurikuler pencaksilat. Yang keempat, kurangnya sarana prasarana untuk bisa mempermudah latihan. Nah, selanjutnya ada perumusan masalah, di mana perumusan masalah di sini yaitu seberapa besar pengaruh penggunaan media audiovisual untuk meningkatkan kemampuan tendangan busur siswa yang mengikuti ekstrakurikuler pencaksilat sekolah menengah pertama di Kecamatan Jatisari. Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Nah, di mana tujuan penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui pengaruh penerapan media audiovisual terhadap kemampuan tendangan busur siswa yang mengikuti ekstrakurikuler pencaksilat sekolah menengah pertama yang berada di Kecamatan Jatisari. Nah, di sini ada hipotesis. Hipotesisnya yaitu berdasarkan pada landasan teori kerangka berpikir yang telah dikemukakan di atas. Maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini yaitu terdapat pengaruh penerapan media audiovisual terhadap kemampuan tendangan busur siswa yang mengikuti ekstrakurikuler pencaksilat sekolah menengah pertama yang berada di Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang. Nah, selanjutnya ada penjelasan dari penelitian, yaitu berdasarkan pada landasan teori di atas, si peneliti mencoba mencari kebenaran yang akan dilakukan dengan penelitian tersebut. Mungkinkah adanya perubahan terhadap pengaruh penerapan media audiovisual terhadap kemampuan tendangan busur siswa yang mengikuti ekstrakurikuler pencaksilat sekolah menengah pertama di Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, ataupun tidak? Nah, selanjutnya ada kegunaan penelitian, di mana yang pertama ada kegunaan teoritis. Kegunaan teoritis yaitu bisa untuk hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan langsung dengan pelatih yang menggunakan media audiovisual. Nah, selanjutnya untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam menerapkan pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah terhadap masalah-masalah yang dihadapi di dunia pendidikan secara nyata. Nah, selanjutnya ada kegunaan praktis, di mana kegunaan praktis ini yaitu untuk diharapkan dengan adanya hasil dari penelitian ini dapat menjadikan masukan yang berharga bagi pihak sekolah dan upaya sosialisasi perlunya penggunaan media audiovisual yang bisa diterapkan terhadap pembelajaran pendidikan jasmani. Selanjutnya ada bab 2 yaitu tinjauan pustaka, di mana di sini variabel X-nya yaitu media audiovisual. Media audiovisual adalah media yang menyajikan materi dengan memanfaatkan indera pendengaran dan penglihatan sebagai alat penyerapan informasi menurut Arsyad pada tahun 2011. Nah, selanjutnya variabel Y-nya yaitu pencaksilat, di mana pencaksilat merupakan olahraga asli bangsa Indonesia warisan nenek moyang kita. Silat adalah sebuah gerak serang bela yang erat hubungan dengan rohani. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Nah, di sini media audiovisual adalah media yang tidak asing lagi
untuk tahun ini dikarenakan pandemik yang memaksa kita belajar melalui daring. Maka dari itu, peneliti memilih media audiovisual untuk mengubah pandangan terhadap proses pengetahuan siswa. Dikarenakan banyak siswa yang jenuh akan sistem pembelajaran terhadap kemampuan tendangan busur pencaksilat. Maka dari itu, peneliti menggunakan media audiovisual untuk meningkatkan daya tarik siswa dan mampu memahami setiap gerakan yang dicontohkan. Selanjutnya ada bab 3, metode penelitian. Nah, pendekatan penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif. Nah, menurut Sugiono pada tahun 2018, penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Nah, terus untuk metode penelitiannya yaitu metode yang digunakan dalam peneliti ini adalah metode eksperimen, di mana metode ini menurut Zamarah pada tahun 2002 adalah cara penyajian pelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami sendiri sesuatu yang dipelajari. Nah, selanjutnya ada populasi. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Nah, adapun populasi dalam penelitian ini adalah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler pencaksilat sekolah menengah pertama di Kecamatan Jatisari yang berjumlah 20 siswa. Selanjutnya sampel. Dalam teknik pengambilan sampel, peneliti menggunakan teknik sampel yang digunakan adalah sampling jenuh sensus. Menurut Sugiono pada tahun 2017, teknik sampling jenuh sensus adalah pengambilan sampel berdasarkan populasi. Karena data yang digunakan kurang dari 100, sampel diperoleh dari keseluruhan populasi yang berjumlah 20 siswa. Nah, di sini ada variabel independen dan variabel dependent, di mana variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya. Nah, terus kalau misalnya variabel dependent atau variabel terikat yaitu merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat. Nah, selanjutnya ada desain penelitian, di mana desain penelitian ini menggunakan one group pretest dan post test design, yaitu adalah sekelompok subjek dikenal perlakuan tertentu sebagai variabel bebas, kemudian dilakukan pengukuran terhadap variabel bebas. Nah, selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang ingin diamati. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen keterampilan teknik dasar tendangan busur untuk mengukur penampilan keterampilan pencaksilat. Untuk mengukur keterampilan teknik dasar tendangan busur pencaksilat, peneliti menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Johann Shah Lubis pada tahun 2014. Nah, teknik pengolahan data dan analisis data. Setelah data diperoleh, kemudian akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan rumus statistik sesuai dengan prosedur penelitian, karena data yang didapat dari hasil tes merupakan data mentah, sehingga perlu pengolahan data untuk membakukannya. Data yang telah dibakukan kemudian diolah dan dianalisis untuk menghasilkan suatu hubungan yang berarti. Nah, setelah terkumpul, selanjutnya melakukan pengolahan data dan analisis data. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis statistik. Yang digunakan adalah uji T. Analisis menggunakan SPSS 16.0 dengan urutan analisis data sebagai berikut. Yang pertama ada uji normalitas, kedua uji homogenitas, yang ketiga teknik statistik untuk mencari pengaruh masing-masing variabel menggunakan uji T sampel berpasangan. Terus selanjutnya teknik statistik untuk mencari yang lebih baik menggunakan uji perbedaan rata-rata. Nah, mohon maaf Bapak, izin menyampaikan saran dari Bapak Teddy penguji kedua, di mana beliau memberikan saran kepada saya yaitu untuk mengganti metode eksperimen ke metode survei, di mana metode eksperimen di saat masa pandemi ini susah untuk dilakukan karena butuh mengumpulkan siswa. Nah, beliau menyarankan untuk menggantikan ke survei, di mana nanti untuk
untuk pengambilan datanya, yaitu menyebarkan angket-angket melalui Google Form kepada siswa. Nah, mungkin dari beliau segitu. Nah, dan Bapak ada masukan kepada saya atau saran kepada saya, mungkin segitu saja dari saya, Bapak. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.